Bismillahirrahmanirrahim. Wa anta taj'alul hasana idza syi'ta syahla. Para jamaah Bapak Ibu, hadirin hadirat, ikhwan wa ikhwati rahimani rahimakumullah taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah, tidak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berkumpul kembali di majelis ilmu yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah, kita masih tetap mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan bukti kita tetap melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita. Di antaranya kita masih dimampukan untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, dan sekaligus kita duduk bersama berkumpul di majelis ilmu, dan ini merupakan bagian daripada Riyadul Jannah, yaitu taman-taman surga. Mudah-mudahan niat dan tujuan kita untuk kita belajar bersama senantiasa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah nanti pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa, mudah-mudahan salat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan juga para umatnya, terutama kita umat yang hidup di akhir zaman, yang mudah-mudahan tetap berpegang teguh kepada syariatnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya ketika banyak sunnah-sunnah beliau ditinggalkan. Bahkan banyak sunnah-sunnah beliau yang mungkin diselisihinya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang di akhir zaman yang akan mendapatkan syafaat beliau atas izin Allah nanti pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian apa yang menjadi pembahasan kita, yaitu mengenal ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan dzikrul maut, tentang kematian. Kemarin sudah kita paparkan, kita jelaskan tentang manfaat faidah, di antaranya ketika orang mengingat mati atau dzikrul maut. Maka poin yang selanjutnya kita tambah sedikit, di antara manfaat orang yang mengingat kematian, maka tentunya ketika dia hidup dalam kondisi senang, dalam kondisi enak, mapan, maka itu tidak menjadikan dia sombong atau bangga diri, atau dia lupa dengan kehidupan akhirat. Jadi kalau kita perhatikan para jamaah Bapak Ibu, orang yang di saat hidupnya senantiasa dia mengingat mati atau zikrul maut, di saat dia kondisi lapang, kondisi enak, kondisi kaya, atau berlimpah ruah, atau banyak memiliki harta, maka itu tidak akan menjadikan dia lalai atau lupa untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena harta yang dimiliki, yang dititipkan oleh Allah, itu hanya merupakan titipan sementara, tidak akan menjadikan kekal abadi di dunia, tidak akan menjadikan kekalan, tidak akan menjadikan kebahagiaan harta tersebut kalau tidak digunakan dalam kebaikan. Makanya para jamaah Bapak Ibu, kebanyakan manusia, seseorang ketika sudah mendapatkan
kenikmatan harta atau hidupnya sukses, berlimpah, lapang, maka seakan-akan itu merupakan kebahagiaan yang hakiki. Mungkin itu dianggap kesuksesan, bukan? Ini kesuksesan yang pada dasarnya adalah ketika seseorang nanti dimasukkan ke dalam surga. Itu yang namanya sukses secara hakikatnya. Adapun ketika orang diberi kelapangan harta, kenikmatan di dunia ini, maka ketika dia senantiasa ingat mati, maka dia tidak akan lalai dengan harta yang dimilikinya. Beda ketika orang tidak mengingat mati, maka itu akan menjadikan dia lalai. Dia akan malas dalam beribadah, bahkan lupa kepada Allah. Kita lihat kebanyakan di sekitar kita atau saudara-saudara kita, di saat ketika dia hidupnya lapang, hidupnya sukses, dunianya dia mendapatkan harta yang berlimpah, apa yang terjadi? Lalai dari ibadah kepada Allah, sehingga meninggalkan Allah. Orang yang seperti ini tandanya dia orang yang tidak mengingat mati. Makanya orang yang dilalaikan dengan harta sehingga sampai dia lupa ibadah kepada Allah, ini diancam, diingatkan oleh Allah di dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunal jahim. Bermegah-megah atau berharta-harta yang ketika kalian memamerkan hartamu, membanggakan harta-hartamu, sehingga engkau lupa, lalai dari ibadah kepada Allah sampai engkau masuk ke dalam kuburan, sampai mati. Jadi ketika orang dilalaikan dengan harta sampai dia meninggal dunia, dijanjikan oleh Allah di alam kubur saja dia nanti akan diperlihatkan tempat tinggalnya di mana? Neraka jahim. Jadi kebanyakan orang yang semasa hidupnya dilalaikan dengan harta yang berlimpah ruah, saat dia sukses hidupnya tapi dia lalai dari ibadah kepada Allah, lalai dari kehidupan akhirat, tidak mengingat mati, maka orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pastinya dia akan melihat tempat tinggalnya nanti di neraka jahim. Makanya para jamaah Bapak Ibu, orang sukses, orang berharta, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang kaya itu ujian, maka ketika kekayaan, harta yang dimiliki menjadikan dia semakin jauh kepada Allah, semakin dia berpaling, semakin dia menghindar dari Allah, semakin dia lupa mengingat Allah, maka orang yang seperti ini sudah disediakan oleh Allah tempat kembalinya, tempat tinggalnya adalah di mana? Latarawunal jahim. Dia akan melihat ketika di alam kubur, di alam barzah, diperlihatkan neraka jahim. Ini tempat tinggalmu, hada maq'aduka. Ini adalah tempat tinggalmu, tempat kembalimu, yaitu neraka jahim. Kenapa? Ketika di saat dia masih hidup, ketika di saat dia masih sehat, di saat ketika dia sukses, dia bisa bergelimang harta, dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan, tapi dia lupa untuk ibadah kepada Allah. Jadi para jamaah Bapak Ibu, makanya hati-hati bagi orang yang sukses, bagi orang yang dia mendapatkan kenikmatan harta yang lebih, hidup yang lapang, kadang-kadang susah untuk ibadah, kadang-kadang malas untuk ibadah, ya. Datang ke masjid, musola saja sudah berat, apalagi mendatangi majelis ilmu untuk belajar agama. Mungkin sholat sudah ditinggalkan, dan ibadah-ibadah yang lain pun apalagi. Disebabkan kenapa? Disibukkan dengan harta, disibukkan dengan bisnisnya, dengan jual belinya. Maka orang yang seperti ini akan dipersiapkan tempat kembalinya di mana?
neraka jahim. Bahkan di sebagian ayat juga ada yang mengatakan orang yang mengumpul-ngumpulkan harta, maka dia akan juga dimasukkan ke dalam neraka hutomah ketika harta itu tidak diinfakkan, tidak dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia mendapatkan keuntungan bisnis yang seharusnya dia bisa menginfakkan, mensedekahkan sebagian hartanya, tapi ternyata digunakan harta itu untuk maksiat, untuk perbuatan mendurhakai Allah, untuk membantu perbuatan-perbuatan dosa, maka orang yang seperti ini akan dimasukkan ke dalam neraka hutomah, karena menganggap apa? Harta yang dikumpulkan itu bisa menjadikan dia hidup tentram, bahagia, tenang, dan mengekalkannya. Makanya para jamaah Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada Al-Quran di dalam surat apa? Yaitu Al-Lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang-orang yang suka mencela dan mengumpat, menghina, mencaci maki. Baik itu umpatan, caci maki, hinaan kepada orang, kepada manusia, baik kepada saudaranya, tetangganya, keluarganya, kerabatnya, temannya, dan yang lainnya. Ini termasuk perbuatan dosa besar. Jadi menghujat, mencaci maki, mengfitnah, mengadu domba, menggibah, merendahkan martabat saudaranya termasuk dosa besar. Sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufur. Mencaci maki, menghina saudaranya muslim maka bentuk kefasikan, dan membunuhnya termasuk kekufuran. Hadis Imam Muslim. Apalagi kalau itu cacian, umpatan, hinaan, Allah-Allahan ditujukan kepada agama Allah, pada syariat Allah, menghina Allah, menghina ayat-ayat Allah, menghina Rasulullah SAW, menghina hadis-hadisnya yang sahih, sunnah-sunnahnya, ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, dijadikan bahan ejekan, bahan Allah-Allahan, permainan, maka ini lebih dosa besar lagi, masuk dalam apa? Kekufuran, masuk dalam kekufuran, kufur akbar. Ini bahaya sekali, orangnya bisa keluar dari Islam, murtad kalau ketika menjadikan ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Nabi ini sebagai apa? Bahan ejekan, bercandaan, penghinaan, Allah-Allahan. Nah, ini bahaya. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah sendiri mengancam bagi orang-orang yang mengolok-ngolok ayat-ayatnya, hadis-hadis Nabi, perintah larangan di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi, itu dia Allah-Allah, hukum-hukumnya dia Allah-Allah, dihina. Maka orang seperti ini dianggap sudah keluar dari Islam. Di dalam surat At-Taubah dijelaskan, Allah Ta'ala berfirman, surat yang ke-9 ayat yang ke-65-66, Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang munafik. Jadi ayat ini turun, asbabun nuzulnya kepada orang-orang munafik. Jadi ketika Allah menurunkan ayat ini, surat At-Taubah ayat 65-66 ini kepada orang-orang munafik, ketika orang munafik ini sedang menghina, mengolok-ngolok, mencaci maki, menggibah, menyindir Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Maka diturunkan ayat ini. Katakan, apakah mereka mengolok-ngolok Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya, dan syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka jadikan bahan percandaan, gurauan, dan yang lainnya? Tidak usah minta maaf, kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Jadi orang yang mengolok-ngolok, mencaci maki, mengumpat, menghina syariat Allah, agama Allah, maka ijma' para ulama sepakat keluar dari Islam, bukan menjadi orang mukmin kembali. Karena Allah mengatakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum.
kalian sudah tidak beriman setelah kalian memperolok-olok. Sehingga apa statusnya? Maka menjadi orang yang keluar dari Islam. Ya. Kemudian Allah melanjutkan alladzi jama'a malahu wa'adada, yang mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi kalau orang yang suka menghitung-hitung harta, artinya di sini dilalaikan dengan bisnisnya, jual belinya, perniagaannya, sampai lupa untuk ibadah, sholat, sampai lupa untuk dia belajar agama, sampai dia lupa untuk menuntut ilmu, sampai dia lupa untuk ibadah, sampai dia tinggalkan ibadah wajib yang lain, puasa, tidak mau zakat, mengeluarkan zakat harta. Ketika dia mampu, apa yang terjadi? Kalla la yumbadanna fil hutamah. Tidak, sekali-kali jangan berbuat yang seperti itu, kata Allah, karena dia akan dimasukkan ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apa itu hutamah? Maka ditanya sama Allah, apa itu hutamah? Narullahil muqadah. Neraka yang dipanaskan oleh Allah. Neraka yang dipanaskan oleh Allah, itu hutamah para jamaah. Jadi neraka itu ketika dipanaskan oleh Allah, yang sampai berwarna hitam pekat, mulai berwarna merah, kemudian berwarna putih sampai berwarna hitam, itu merupakan neraka yang nanti akan membakar orang-orang yang masuk ke dalam hutamah. Bayangkan para jamaah ibu, jelaskan dalam hadis, neraka api itu dipanaskan selama 3000 tahun. 1000 tahun berwarna merah, 1000 tahun berwarna putih, sampai berwarna hitam. Ya. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika orang-orang yang masuk ke dalam neraka hutamah ini, di antara mereka dihinakan oleh Allah, mereka diikat di antara dua tiang-tiang yang dipancangkan, tiang yang besar, dirantai tangannya, kakinya dirantai, kemudian mereka disiksa habis-habisan dan tidak ada jeda. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang ketika sudah masuk neraka itu merasakan begitu pedihnya, begitu sakitnya siksaan demi siksaan yang diberikan oleh para malaikat yang berada di dalam neraka, yang tugasnya untuk menyiksa bagi orang-orang yang masuk di dalamnya. Siapa mereka? Yaitu orang yang suka mengumpat, menghina, mencaci maki, dan mereka orang yang suka mengumpul-kumpulkan harta sehingga mereka lupa untuk ibadah kepada Allah semasa hidupnya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, menarik terkait dengan surat Al-Hutamah ini selaras dengan apa yang pernah dialami oleh orang yang pernah dia ini bermimpi. Ya, pernah saya sampaikan di khutbah Jumat kemarin, ya. Namanya Koh Naga atau Naga Kuntadi, ya. Kunadi, Naga Kunadi. Dia adalah keturunan Tionghoa. Keturunan Tionghoa, agamanya Konghucu. Ketika di saat dia masih SMP, dia selalu bermimpi, dan bermimpi itu berhari-hari, di mana ketika dalam mimpinya dia dimasukkan ke dalam suatu tempat yang penuh dengan api yang bergejolak, yang begitu panasnya, dan di tengah-tengah kobaran api itu ada tiang-tiang yang ditancapkan oleh Allah, yang besarnya katanya tuh bahkan sebesar paku bumi. Kalau orang sekarang ini, paku bumi yang begitu besar. Ini cerita mimpinya Koh Naga, yang beliau belum mu'alaf, sebelum masuk Islam dia cerita. Maka di dalam mimpi itu dia melihat banyak orang yang dirantai tangannya, kedua tangannya dan kedua kakinya, kemudian mereka dicambuk, dipukul oleh malaikat penghuni neraka, penjaga neraka, terus bertubi-tubi. Kemudian kadang-kadang kepalanya diinjak, kemudian mereka disiram dengan air panas, terus seperti itu, ya. Dan itu sangat mengerikan, bahkan dia tidak bisa sampai tidur, ya. Sampai dia panik, ya, pikiran kemana-mana dan sebagainya. Dia merasa takut dan cemas, ya.
Kemudian pada kejadian tahun 1992. Tahun 1996 ketika dia masuk SMA, kemudian dia berjalan-jalan menemukan toko, kemudian dia masuk ke dalam toko, tanpa dia sadari dia memegang Al-Quran, dia buka itu Al-Quran. Nah, Al-Quran ini kalau bukan orang muslim secara aslinya, maka dia buka dari belakangnya. Jadi mulai dari mana? Surat An-Nas, dari juz Amma, juz 30. Jadi bukan dari Al-Fatihahnya. Kalau kita orang muslim kan sejak awal sudah dididik Al-Quran itu dibuka dari sebelah tangannya atau sebelah kanannya, dari Al-Fatihah, dari sebelah kirinya, belakangnya. Maka ketika dia baca itu perlahan-lahan itu surat demi surat, mulai An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, ya, terus sampai menuju ke surat Al-Lumazah. Ketika dia baca surat Al-Lumazah 9 ayat itu, persis di situ dikatakan, ya, dikatakan oleh Allah SWT, inna alaihi muqsadah fi amadim mumaddada. Ketika mereka ditutup rapat di dalam api neraka itu, dia tidak bisa keluar. Setiap dia keluar pasti akan dipukul, ditendang oleh malaikat, masuk ke dalam api tersebut, dan kemudian mereka dirantai kembali, kaki dan tangan mereka di antara dua tiang-tiang yang besar, kemudian dicambuk, dipukul, diinjak sama malaikat, dan di situ terus menerus dialaminya. Maka apa yang terjadi? Dia temukan mimpinya persis sebagaimana di dalam Al-Quran, ternyata ada di dalam kitab sucinya umat Islam, ya. Jadi subhanallah, saat itulah dia kemudian punya keinginan yang kuat untuk masuk Islam. Dan pada tahun 2002 kemudian dia berikrar bersyahadat masuk Islam. Sampai sekarang dia menjadi seorang dai yang terkenal, ya. Hanya Koh Naga. Nanti bisa dibuka di dalam YouTube, di situ ada ulasan dakwah, ya. Koh Naga Mu'alaf, ya. Yang dia bermimpi ketika dia dalam mimpinya melihat banyak orang disiksa, yang dimana siksaan itu diakibatkan karena apa? Ternyata semasa hidupnya dia orang-orang yang bergelimang harta, dan dia tidak mau berinfak di jalan Allah, dan dia dilalaikan dengan hartanya tadi untuk mentaati Allah, untuk ibadah kepada Allah. Di samping itu termasuk orang-orang yang suka mengumpat dan mencela. Nah, jadi orang yang ketika dia mengingat mati di saat dia waktu kondisinya lapang, berharta, itu tidak menjadikan dia lalai, lupa untuk ibadah kepada Allah. Itu kalau dia ingat mati. Meskipun dia bisa beli kendaraan yang bagus, ya, punya tempat tinggal yang bagus, yang mewah, ya, pekerjaan enak, dan semua fasilitas ada, tapi dia tetap menjadi orang yang bertakwa, orang yang tawadu, orang yang rendah diri, orang yang tidak sombong, dan dia juga orang yang mudah berbagi, dermawan, suka membantu. Jadi kekayaannya itu tidak menjadikan dia lalai, ya. Makanya para jamaah ibu, memang sedikit sekali menjadi orang kaya itu tidak mudah. Ketika orang diuji ingin menjadi orang kaya yang sukses, bergelimang harta, maka sulit kadang-kadang untuk menjaga waktunya. Kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah, membagi waktunya, ya, di waktu sholat, di waktu azan, di waktu ada pengajian, di waktu ibadah-ibadah yang lain mungkin, ya, belajar agama. Nah, ini sulit sekali membagi waktu. Kadang kala kita yang belum kaya aja sulit membagi waktu kita karena kerepotan dengan pekerjaan kita, betul ya, dengan bisnis kita. Apalagi kalau sudah kaya, ya. Makanya para jamaah Bapak Ibu, maka itulah gambaran orang yang ingat mati di saat dia lapang dada, di saat dia lapang hartanya, di saat dia mampu, maka dia tidak akan pernah melupakan Allah. Sebaliknya ketika orang di saat sempit ekonominya, kekurangan, ya, pekerjaan sulit, atau mungkin ketika dia mendapatkan penghasilan dari bekerja dia pas-pasan, atau bahkan kurang, kalau dia mengingat mati, dia tidak akan pernah meninggalkan Allah. Dia akan tetap istiqomah beribadah kepada Allah, dan dia tidak sabar dengan kondisi yang seperti itu. Dia tidak akan mengeluh, tidak akan putus asa.
maka hidupnya dia akan selalu digantungkan kepada Allah. Kenapa? Karena dia menerima dengan takdir ketetapan Allah. Ya sudah, ketika kondisi saya seperti ini, saya sudah berusaha, bekerja, saya dapat penghasilan yang sekian, ya sudah, saya akan syukuri, saya akan sabar. Nah, orang yang sabar di sini adalah orang yang bagaimana? Orang yang tetap mengerjakan kebajikan dan amal soleh. Tetap dia mentaati Allah. Tetap dia mengingat Allah. Tetap dia mengingat kematian. Kenapa? Karena kalau orang mengingat mati di saat dia sempit, dia tidak akan pernah kufur kepada Allah. Jelas Bapak Ibu? Ya. Jadi ini orang yang ingat mati, manfaatnya luar biasa. Kenapa? Ketika di saat sempit, dia tidak pernah akan meninggalkan Allah, kufur kepada Allah. Dan dia tidak akan pernah putus asa. Banyak orang ketika dikasih sempit, dia putus asa. Dia depresi sampai stres. Ya, dengan ujian hidupnya, dia tidak menerima takdir yang Allah tetapkan bagi dirinya, sehingga apa? Sampai dia tinggalkan Allah. Makanya orang yang seperti ini bahaya. Sudah hidupnya, kondisi ekonominya kekurangan, dia tinggalkan ibadah sholatnya, dia tinggalkan puasanya, tidak mau berpuasa, dan ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Nah, ini bahaya. Orang yang seperti ini, kata Nabi SAW, apa? Termasuk orang miskin yang sombong. Orang miskin yang tidak mau ibadah kepada Allah. Orang miskin yang dia lupa untuk mengingat Allah. Orang miskin yang dia tidak mau mengerjakan perintah Allah. Ini namanya orang miskin yang sombong. Maka Nabi mengatakan dalam hadis Imam Muslim, salasatun la yukalimullah yaumal qiyamah wa la yanduru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. 3 golongan manusia nanti pada hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dipandang dengan rahmatnya, tidak lihat, tidak akan disucikan dosa-dosanya, dan dia pantas mendapatkan siksa yang berat. Apa kata Nabi? Di antara 3 itu, selain saikhun zanin, orang tua yang masih senang berzina, malakun kazabun, penguasa yang menipu rakyatnya, pemimpin yang menipu rakyatnya, yang ketiga adalah ailun mustakbir, dan orang yang fakir miskin tapi sombong. Sudah miskin, ya, tidak memiliki harta, hidupnya kekurangan, dia tidak mau ibadah kepada Allah. Naudzubillah. Ya, para jamaah Bapak Ibu, itu manfaat keutamaan bagi orang yang mengingat mati di saat ketika dia kondisi susah maupun dalam kondisi lapang. Dia tetap menjaga agama Allah, tidak berpengaruh dengan imannya. Selanjutnya, sebagai penutup daripada bab manfaat faedah mengingat mati dzikrul maut, ketika orang mengingat mati, pasti dia menginginkan untuk segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah Bapak Ibu, orang yang mengingat mati pastinya dia ingin segera untuk bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena dia rindu. Ketika dia membaca ayat-ayat Allah, di situ ada kata-kata lafaz-lafaz Allah, maka dia rindu ingin bertemu dengan Allah. Di situ ada janji-janji surga, kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, dikasih bonus, nanti bisa melihat Allah pada hari kiamat di surganya. Dia rindu ingin segera bertemu dengan Allah. Maka ketika dia mengingat mati, pastinya dia akan segera untuk beramal sholih, dan pastinya dia akan segera untuk berbenah diri mempersiapkan bekal yang terbaik. Makanya para jamaah, kalau kita buka di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi surat 18 ayat 110, surat yang ke-18 ayat yang terakhir, Allah mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapapun orang yang ingin bertemu dengan Allah, maka hendaknya dia beramal solih dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah. Maka orang yang mengingat mati, tandanya orang yang ingin bertemu dengan Allah, kekasih tercintanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan dia tidak mau hidup berlama-lama di dunia. Sebagaimana Nabi pernah ketika didatangi malaikat Jibril dikasih dua pilihan, ingin tetap hidup lama di dunia atau segera ingin bertemu sang penciptanya Al-Khaliq Rafiqil A'la, bertemu dengan kekasihnya yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka apa jawaban Nabi? Ya Jibril, sampaikan kepada Allah, hendaknya segera apa yang menjadi ketetapan bagi diriku, kematianku, saya ingin bertemu dengan kekasihku yaitu Allah. Maka saat itulah Jibril mengizinkan malaikat maut untuk mencabut ruhnya yang tercinta. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, ya, dia ingin bertemu dengan Allah segera mungkin. Kalau itu sudah waktunya, itu Nabi ya. Kenapa? Karena dia sudah tidak menginginkan kehidupan di dunia ini berlama-lama. Beda kalau orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang munafik, orang yang zalim, apalagi yang tidak pernah ingat mati, dzikrul maut, mungkin menganggap kematian itu sesuatu yang menyeramkan, menakutkan, ya. Sehingga dia takut sekali dengan kematian. Orang-orang kafir itu takut dengan kematian. Kenapa? Karena orang kafir itu diberitahukan oleh Allah dia akan mendapatkan azab siksa yang berat atas perbuatan yang dia lakukannya. Ya, beda kalau orang mukmin. Orang mukmin ketika diingatkan mati apa? Senang dia. Makanya kalau kita belajar ngaji seperti ini, kita mengingat mati, kenapa? Tambah senang, tambah bahagia. Bukan tambah kita semakin cemas, takut, akhirnya menghindar, tidak mau belajar, tidak mau ngaji, tidak mendengarkan ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Nabi tentang peringatan mati. Kenapa? Seakan-akan ini, wah nanti bagaimana dengan diri saya, bagaimana dengan kondisi keluarga saya, kalau saya mati nanti bagaimana harta saya. Jadi kalau orang mukmin ketika diperingatkan, disebutkan ayat-ayat Allah tentang kematian, dia akan semakin mempersiapkan diri. Kenapa? Karena dia tidak akan ingin berlama-lama di dunia ini. Karena dunia ini betul-betul melelahkan. Betul-betul melelahkan. Ujian demi ujian. Coba Bapak Ibu, kalau seandainya kita ini tidak mampu dengan ujian yang Allah berikan, kalau Allah tidak merahmati kita, Allah tidak menolong kita, menguatkan iman kita, apa yang terjadi? Bisa saja kita sudah kufur kepada Allah, kita tinggalkan Allah. Buat apa kita sholat? Buat apa kita belajar agama ngaji? Buat apa kita berkumpul dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh? Buat apa? Kenapa? Lebih baik kita hidup bebas, tidak usah diatur, tidak usah ibadah. Kenapa? Itu keinginan mereka, orang-orang kafir, mereka ingin hidup bebas. Karena mereka tidak ingin bertemu dengan Allah. Itu Bapak Ibu. Makanya perhatikan dalam hadis Imam Bukhari dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, kariha liqa'ahu." Barang siapa yang ingin dia mencintai bertemu dengan Allah atau ingin menyukai, dia suka ingin bertemu dengan Allah, Allah pun suka ingin bertemu dengannya. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi kalau kita suka ingin bertemu dengan Allah, Allah pun akan suka bertemu dengan hamba tadi, suka dengan kita. Sebaliknya kalau ada orang yang benci dia bertemu dengan Allah, Allah pun akan benci untuk bertemu dengannya. Coba perkataan Nabi ini ketika disampaikan, Ibunda Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, lanakrahul maut." Kita pasti secara fitrah benci, tidak suka dengan kematian, takut mati. Secara naluri orang itu takut mati, ya wajar, takut mati. Ya, kalau kita mendengar ada orang mati atau keluarga kita, saudara kita, di situ kita di kematian, ada orang mati, cemas dan sebagainya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, "Laisa dzalikal walakinal mu'min idza hudiral maut." Tidak seperti itu wahai Aisyah. Orang mukmin itu kalau diberitahu kabar tentang kematian, maka Allah akan memberikan ridho dan rahmatnya, kabar gembira berupa surga. Maka orang mukmin itu ketika diberitahu bahwa nanti dia tempat kembalinya di surga di akhirat nanti, dengan ridhonya, dengan rahmatnya,
maka orang mukmin akan dia suka dengan kematian. Maka ketika orang mukmin suka dengan kematian, dia akan suka bertemu dengan Allah. Ketika dia suka bertemu dengan Allah, Allah pun akan suka bertemu dengannya nanti pada hari kiamat. Jelas? Sebaliknya, orang kafir itu diberitahukan busyirul kafir bi adzabihi wa iqabihi. Orang kafir diberitahukan bahwa tempat tinggalnya di neraka, dia akan mendapatkan siksa yang berat, azab yang berat, balasan yang setimpal atas perbuatan kekufuran dia, tidak mau menyembah Allah, mentaati Allah, beribadah kepada Allah. Maka ketika diberi kabar bahwa mereka akan mendapatkan siksa, mereka benci mengingat mati. Orang kalau sudah tidak suka benci mengingat mati, dia benci bertemu dengan Allah, tidak suka bertemu dengan Allah. Kalau orang sudah tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tidak akan suka bertemu dengannya. Ngapain? Kamu semasa hidupnya aja nggak mau ingin bertemu denganku, aku pun tidak akan ingin bertemu denganmu. Jelas Bapak Ibu ya? Makanya itu manfaat kita mengingat mati adalah supaya apa? Bisa kita nanti bertemu dengan Allah, bisa melihat Allah secara langsung nanti di surganya. Maka secara tidak langsung Allah sudah suka dengan kita. Kalau sejak hari ini dan sampai kita meninggal dunia, ada dalam diri kita, saya sudah mempersiapkan diri, saya senang, suka, ingin bertemu dengan Allah. Dan kalau orang sudah suka bertemu dengan Allah, apa yang terjadi? Dia akan beramal dengan amal sebaik-baik yang akan dia bawa nanti. Apa yang dia bawa, misalkan sholatnya diperbaiki sholatnya, puasanya diperbaiki puasanya, ya. Terus ibadah-ibadah yang lainnya. Ini tandanya orang yang suka bertemu dengan Allah. Jadi para jamaah ibu, saya yakin semua jamaah ini ingin bertemu dengan Allah, semuanya ingin, ya. Saya yakin nggak ada yang tidak ingin. Maka kalau sudah memantapkan dalam hati kita ingin bertemu dengan Allah, syaratnya apa? Banyak ingat mati. Kalau orang sudah memperbanyak ingat mati dzikrul maut, pasti dia akan mempersiapkan bekal yang terbaik dari ibadah yang dia kerjakan. Insya Allah. Sebagaimana firman Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan." Barang siapa yang ingin dia bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat, hendaknya dia beramal solih dan tidak menyekutukan Allah. Berbuat apa? Syirik besar. Itu yang akan menjadi penghalang dia untuk bertemu dengan Allah. Intinya jangan sampai kita melakukan apa? Kesyirikan besar. Karena syirik besar tidak akan diampuni sama Allah. Seluruh amal ibadahnya hilang, masuk neraka selama-lamanya, bahkan Allah pun tidak akan mau melihatnya. Ya. Itu kurang lebihnya para jamaah ibu untuk mengakhiri daripada tema kita terkait dengan manfaat dzikrul maut, ya. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan, kita sampaikan ini mudah-mudahan bisa menjadi pengingat kita dan menambah iman amal ibadah kita, dan tentunya kita betul-betul terus untuk selalu dzikrul maut dalam kehidupan kita. Baik kita masih muda, sudah tua, kita langgar, kita sempit, kita kaya, kita miskin, kita susah, kita lapang, ataupun kita di rumah dalam perjalanan, maka Nabi senantiasa mengingatkan kita, perbanyaklah ingat mati. Aksiru dzikra hadimil ladzat yaknil maut. Perbanyaklah memutus kematian. Kenapa? Karena kalau orang sudah ingat mati, maka dia tidak akan tergiur dengan kenikmatan-kenikmatan perhiasan dunia, kelezatan dunia. Dia tidak akan masuk terperangkap dengan berbagai keindahan-keindahan dunia. Baginya dunia itu hanya sebagai wasilah saja, perantara untuk menuju kehidupan yang kekal abadi nanti di akhirat kelak. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Kita pending dulu azan. Silakan. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا